Apa kabar pemirsa Love Channel? Semoga dalam keadaan sehat dalam berkat Tuhan. Kembali di Shalom Dok bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kesehatan perempuan harus kita perhatikan. Karena kita sekarang akan bahas mengenai PCOS. Mungkin banyak yang singkat PCOS, ada yang bilang kista ovarium. Tapi kita akan bahas ini sebenarnya apa, seberbahaya apa, bagaimana terapinya, bagaimana mencegahnya, atau kalau sudah terkena, bagaimana sih kita bisa hidup dengan PCOS ini. Hari ini kita bersama dengan dokter spesialis OB/GYN, kebidanan kandungan, Dr. Julita Nainggolan. Halo dok. Hai dokter, gimana kabarnya, baik ya? Sehat-sehat puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah sekarang kita bahas mengenai PCOS nih. Karena ini sekarang banyak orang yang mungkin mereka ya bilang, saya ada PCOS nih, ada PCOS nih. Akhirnya banyak yang mungkin overthinking juga. Betul. Nah mungkin pertanyaan pertama dulu nih, ini tumor atau sejenis apa nih PCOS ini? Nah ini sekarang memang udah mulai banyak ya. Sekarang kasusnya cukup banyak dan yang sering datang itu ke kita remaja. Ya, jadi mereka akan datang dengan gangguan haid biasanya. Jadi haidnya kok jarang nih dok gitu ya, kok saya udah 3 bulan nggak haid. Nah jadi sebenarnya konsep utama dari PCOS atau PCOS ini adalah kegagalan si perempuan itu untuk bertelur. Jadi kan perempuan itu memang bertelur setiap bulannya. Istilahnya ya, istilah awamnya kita sebut bertelur. Kalau orang-orang tuh taunya ini ovulasi atau masa subur. Nah, suatu keadaan tertentu ini yang buat jadinya si perempuan nggak mampu menghasilkan sel telur yang matang. Jadi memang sebenarnya kalau kita bilang ya, ini seringnya pada usia muda atau justru usia yang memang ya semua yang usia produktif bisa? Ya, jadi mulai dari remaja. Remaja juga bisa? Betul, cuma memang ada timing kapan kita harus mendiagnosis. Jadi tidak semua perempuan yang haidnya nggak teratur itu PCOS. Jadi kita harus gali lebih dalam lagi. Karena untuk PCOS ini sendiri memang sangat kompleks sih. Nah oke, sekarang kalau misalkan orang banyak yang mungkin belum tahu benar ya, ini kan karena sering di media sosial orang akan bilang nih PCOS kista gitu. Nah ini sebenarnya apa sih yang spesifik mengenai PCOS ini? Nah tadi ya, jadi kalau PCOS itu kegagalan bertelur. Nah jadi ada 3 nih sebenarnya kriteria yang harus terpenuhi. Jadi disebutkan 2 dari 3 ada, ini kita udah bisa mendiagnosis bahwa pasien itu adalah PCOS atau PCOS. 1 itu adalah tanda-tanda hiperandrogen. Jadi kalau orang tuh awam bilang hormon laki-lakinya kebanyakan gitu ya. Jadi tanda-tandanya itu bisa kayak rambut tumbuh di mana-mana ya, rambut-rambut halus kayak kumis, janggut ya, di kaki, di dada ya. Kemudian jerawatnya banyak sekali. Jadi banyak juga kasus nih konsulan ya dari dokter kulit karena masalah jerawat yang nggak tuntas-tuntas, berminyak. Bahkan ada lagi nih keluhan yang cukup parah itu sampai alopecia, jadi rambutnya rontok sekali gitu ya. Nah itu tanda-tanda hiperandrogen. Yang kedua itu siklus haid. Jadi siklus haidnya memang nggak teratur. Nggak teraturnya ini siklusnya panjang. Jadi bisa 3 bulan sekali, ada yang bahkan 6 bulan sekali, ada yang setahun bahkan tidak haid-haid. Nah yang ketiga itu adalah pemeriksaan USG. Kita lihat nih morfologi si indung telurnya atau ovarium. Apakah banyak kista-kista kecil ya, itu syaratnya ada tuh. Kista-kista atau telur-telur kecil ini tidak lebih dari 12 telur. Jadi kita hitungin tuh, apakah benar nih telur-telurnya lebih dari 12, volumenya dan sebagainya. Itu nanti akan ditentukan oleh dokter kandungannya tentu saja. Nah 2 dari 3 ini kita sudah bisa menegakkan, oke, kamu terkena PCOS atau PCOS. Nah oke nih, kalau misalkan udah dibilang kamu terkena PCOS nih, kadang-kadang kayak wah guntur menggelegar ya, ini apa nih maksudnya gitu? Apakah ini suatu hal yang sangat berbahaya? Apa sih impact-nya dan kalau dibiarkan itu apa bahayanya? Nah jadi tergantung kembali lagi target pasiennya apa. Jadi biasanya kalau yang remaja, usia muda dan belum menikah, mereka kan pengen haidnya teratur. Jadi biasanya concernnya adalah gimana caranya supaya haid mereka datang setiap bulan. Nah ini kita akan tata laksana dengan menggunakan pil-pil hormon tertentu. Nah tapi kalau concernnya atau masalah utamanya adalah sulit hamil, nah ini tentu beda lagi nanti terapinya. Jadi PCOS ini yang paling utama yang sering mengganggu itu adalah keluhan haidnya. Dan kalau dia sudah menikah, ini keluhan utamanya adalah gangguan fertilitas atau dia sulit untuk hamil. Nah untuk jangka panjang ini banyak, mulai dari obesitas,
kemudian paparan hormon estrogen yang secara terus-menerus di tubuh, ini juga meningkatkan resiko terjadinya kanker rahim, kemudian gangguan-gangguan metabolik seperti diabetes, hipertensi. Ya, ini cukup banyak kasus-kasusnya, tapi itu memang untuk jangka yang panjang. Gitu. Jadi serius itu sebenarnya dampaknya. Nah sekarang bagaimana orang bisa mungkin tidak mengenali, atau mungkin kan dokter Julita dari pengalaman praktek selama ini, siapa aja orang yang bisa datang, oh kayaknya kok terlambat nih datangnya, udah lama sekali dia baru datang, atau dia nggak nyadar gitu. Betul, betul. Nah itu kan sebenarnya kan perlu dikasih awareness ya. Gitu. Yes. Jadi memang terutama untuk orang tua ya, dan memang kita itu lebih dekat ke ibu kita ya kalau untuk yang seperti itu ya. Jadi masih banyak orang tua atau ibu yang menganggap kalau anaknya masih muda dan haidnya itu jarang-jarang atau tidak teratur itu sesuatu yang normal. Jadi akhirnya tertunda sampai anaknya nanti masuk di usia mau menikah, baru mereka mulai concern ya. Kemudian beberapa kasus memang kasus-kasus infertilitas atau menikah tidak bisa hamil atau sulit untuk hamil setelah bertahun-tahun. Nah ini juga kadang baru memutuskan untuk berobat, untuk konsultasi, ini juga kadang sudah di usia yang tidak muda lagi gitu. Jadi kalau kasus-kasus susah punya anak, haidnya tidak teratur, itu sebaiknya segera konsul ke dokter. Nah tadi dokter Julita sempat bilang mengenai ada yang obesitas atau mungkin ada yang punya gangguan metabolik ya. Ini akibat atau memang salah satu faktor risiko atau menyebabkan terpicunya ada PCOS ini? Nah kalau jangka panjangnya itu adalah akibat. Tapi kalau dengan obesitas ya, kemudian dia memang sudah punya riwayat diabetes sebelumnya, ini bisa. Jadi kita bilang tuh kayak lingkaran setan. Dan kayak pertanyaan, ini ayam dulu telur dulu. Nah ini sulit memang dijelaskannya karena tadi sangat kompleks. Untuk mengetahui siklus hormon dari otak sampai ke indung telur ini juga butuh, kadang saya tuh butuh waktu yang tidak sebentar untuk menjelaskan ke pasien. Harus pakai sketsa gitu ya biar mereka jelas. Oh wow, jadi memang ini sebenarnya bukan sekali ketemu ya, perlu ada follow up-nya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita menterapi pasien tersebut, maksudnya sebenarnya apa yang kita harapkan di kemudian hari? Kan ini pertanyaan simpel dari pasien, kadang-kadang dok ini sembuh apa enggak sih gitu? Oke, sayangnya memang PCOS saya harus jujur sampaikan PCOS itu tidak bisa sembuh. Jadi hanya bisa dikontrol. Nah sebenarnya kunci ngontrolnya itu adalah dengan lifestyle. Kita selalu kuncinya, basicnya, dasarnya itu adalah lifestyle. Pola makannya dan olahraga. Karena kalau kita seneng dengan yang manis-manis ya, dari kecil kan sekarang tuh banyak ya makanan manis yang serba instan ya, yang gampang banget. Tinggal klik datang depan rumah gitu ya. Nah ini anak-anak kan suka nih. Nah jadi dari mulai anak-anak nanti sampai dia remaja, dia baru mulai merasa nih efek yang ditimbulkan. Bukan saya berkata bahwa oh oke, ini murni semua karena makanan. Ya, PCOS itu gennya kuat sekali. Jadi kalau dia nggak punya gen pun ya, dengan makanan-makanan tadi juga mungkin akan sulit. Tapi kalau dia sudah punya gennya, kemudian diikuti dengan lifestyle yang tidak baik, nah ini yang akan memicu munculnya si PCOS tadi. Jadi ya kembali ke masalah lifestyle. Untuk obat-obatan tentu tergantung tipe PCOS-nya masing-masing, tipe keluhannya dan tujuan utama terapinya mau apa nih gitu. Nah tadi kalau sebelum kita bahas mengenai terapi nanti ya, kalau dilihat ini range-nya tadi katanya kan kebanyakan malah usianya relatif muda ya. Betul. Nah, kebanyakan usia berapaan tuh sebenarnya? Nah kalau kita lihat itu range 11 sampai 18 tahun. Ya. Itu sudah mulai keluhan. Cuma sayangnya mereka-mereka ini baru pada datang itu biasanya di umur belasan akhir. Menjelang 20. Jadi 16 tahun ke atas tuh. Mereka baru pada datang, baru mereka concern. Kenapa nih dari dulu haidnya begini-begini terus. Gitu. Dan ini bagi ibu-ibu ya mungkin kan mereka ya kalau udah remaja kan mungkin sudah ada yang memang concern, ada juga yang sudah anggaplah ini hal pribadi, ada yang nggak tanya ya. Apa biasanya yang dokter nasihatkan kepada ibu-ibu supaya memperhatikan remaja-remaja putrinya? Tapi enggak ya, thanks, puji Tuhan juga ya sekarang dengan teknologi yang canggih, akses informasi kan sangat mudah didapat. Ya tinggal klik, mereka pengen tahu nih
PCOS itu apa sih? Hmm. PCOS itu apa? Jadi kadang bahkan pasien datang ke saya, ke poli gitu, mereka udah tahu. udah tahu. Oh. Mereka justru cuman pengen gini, dok apakah benar nih? Saya punya gejala ini. Saya minta konfirmasi dari dokter, apakah benar saya menderita PCOS? Gitu. Dan sekarang anak-anak remaja sudah mulai melek. Jadi setiap saya periksa, kemudian saya tanya nih, pernah dengar tentang PCOS nggak? Pernah baca nggak? Iya dok, baca. Dan ternyata teman-temannya cukup banyak. Dan ini penting sekali supaya teman-teman saling mengingatkan juga. Jadi nggak cuma dari lingkungan keluarga, orang tua, mamah gitu ya, tapi teman-teman sepermainan juga bisa saling bantu mengingatkan untuk masalah haid ini, gitu. Nah, sekarang berarti dengan awareness yang meningkat, berarti harusnya mungkin semakin banyak kasus yang terdeteksi dari awal begitu ya? Betul, Nah, betul. kalau misalkan mereka tanya nih, sebenarnya ini kalau orang tahu PCOS nih, ada derajatnya nggak sih atau ada levelnya gitu? Oh ini PCOS ringan, sedang, berat gitu misalnya? Nah itu sebenarnya kita bedakannya dari fenotipenya. Jadi PCOS itu ada 4 tipe. Jadi nggak semua, hati-hati loh. Jadi kan tadi ada 3 nih, ada 3 indikator untuk kita menegakkan diagnosis PCOS. Kan minimal 2 dari 3. Nah ini tiap tipe belum tentu sama. Jadi ada satu yang hanya hiperandrogen saja dengan tanda gambaran ovariumnya, tapi haidnya normal tiap bulan. Ini ada, ya kan? Ada yang gambaran USG-nya enggak PCOS, tapi dia punya keluhan gangguan haid, dia punya tanda-tanda hiperandrogen, jadi tipenya memang beda-beda. Dan dari keluhan kita bisa bedakan, mulai yang ringan sampai yang berat tadi, gitu. Kalau yang berat tuh jelas banget sih. Itu kan ada satu film yang dulu sangat terkenal yang perempuannya. Oh iya yang ada bulu-bulu di wajahnya ya? Justru sejarah tercetusnya PCOS ini tuh dari kasus perempuan yang datang dengan obesitas, gemuk dan berjanggut, ya, berkumis. di wajahnya ya? Yes. Oh begitu. Gitu. Oke. Nah memang tentu saja tidak semuanya se-ekstrem itu kali ya? Betul. Itu dia tadi. Jadi ada yang datang dengan gejala yang sangat ringan, sedang sampai ke berat. Dan tentu saja terapinya akan beda-beda. Oh, jadi kalau misalnya kita bilang terapi, apakah orang itu harus misalnya, ini banyak pertanyaan pasien juga bilang bahwa ini saya takut minum obat seumur hidup, sering gitu ya. Atau mereka takut, dok ini apakah saya harus selamanya kondisinya seperti ini? Atau mungkin mereka bilang masa mood swing terus sih gitu kan. Nah itu apa yang kita jelaskan kepada pasien kalau seperti itu? Ya di awal-awal itu pertanyaan yang cukup sering, terutama dari ibu-ibu yang bawa anak remajanya. Ya kan? Kan kita kasih beberapa pil hormon untuk beberapa siklus kadang untuk mengatur haidnya. Nah ini ibu-ibu concern nih, lah dok dikasih obat hormon berbahaya nggak? Nanti peranakan anak saya gimana gitu ya. Nah tapi sebenarnya di awal-awal kita memang butuh intervensi hormon. Karena kan hormon di dalam tubuh kita sendiri sedang ngaco. Ya kan? Nggak mungkin kita ngandalin dia benar sendiri. Kapan nih dia benar sendiri? Berarti kita harus lakukan intervensi. Tapi itu memang nggak selamanya. Seperti yang saya bilang tadi kan, PCOS itu seumur hidup. Tapi bukan berarti kita harus minum obat seumur hidup. Biasanya di awal-awal kita berikan tuh terapi. Tapi setelah pasien menemukan lifestyle yang pas, ya kan? Tadi kan kuncinya sebenarnya lifestyle, kan? Makan dan olahraga. Jadi sebenarnya dia tinggal meneruskan lifestyle itu. Tanpa harus ada obat-obatan. Cukup banyak pasien yang bisa haid teratur, hamil secara spontan, hanya dengan lifestyle. Baik, berarti lifestyle ini perubahan pola hidup menjadi salah satu yang paling utama, tapi dalam level tertentu memang kita juga perlu terapi obat-obatan tentu ya. Betul sekali. Nah, baik Dokter Julita. Pemirsa, kita akan bahas mengenai terapi, manajemen, pencegahan, dan bagaimana kita mengatasi PCOS. Tapi jangan kemana-mana, tetap di MNC Channel.